Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali kita bertemu hari ini. Saya akan menyampaikan sesuatu yang agak jarang kita dengarkan, agak jarang kita tahu, termasuk dalam buku-buku yang bicara tentang public speaking. Ini sesuatu yang penting. Kalau orang itu dikatakan sebagai pembicara yang bagus, mengesankan, itu kan sudut pandang pendengar, sudut pandang audiens. Kita tidak bisa mengaku-ngaku atau saya bilang saya ini pembicara yang hebat. Gak bisa begitu. Yang menilai itu adalah audiens, adalah orang yang kita ajak bicara, orang yang mendengarkan, melihat kita ngomong. Mereka yang menilai ini bagus atau tidak pembicaranya. Meskipun kita tahu bahwa audiens itu pasti subjektif, ya kan, mereka menilai berdasarkan kualitas pengetahuan dan pengalaman mereka. Dan kita sebagai pembicara tidak boleh memaksakan. Bukan tidak boleh memaksakan, tidak bisa memuaskan semua orang. Sehebat apapun kita, sebagus apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita sebagai pembicara. Tapi ada standar umum yang bisa kita lakukan. Standar ini kan sesuatu yang sudah diuji, sudah dibuktikan bahwa kalau kita lakukan itu, maka kebanyakan orang akan terkesan kepada kita sebagai pembicara. Nah, kali ini saya akan bicara tentang itu. Bagaimana audiens menilai kita? Bagaimana, apa sih yang diharapkan oleh audiens dari seorang pembicara? Nomor satu, yang perlu kita perhatikan bahwa saat kita bicara kan audiens melihat kita ya. Sama seperti teman-teman sekarang melihat saya. Apa sih yang diharapkan oleh pendengar yang mereka suka dari seorang pembicara? Satu, masalah penampilan. Ini kok ngomongnya gini, bajunya kok gitu sih? Kok gak pantas gitu loh bajunya, harusnya begini dan begitu ya kan. Artinya penampilan itu penting diperhatikan sebagai seorang pembicara. Apalagi kita pembicara publik, orang akan nilai bajunya kok ini kayak ini gitu loh, kayak nggak pantas. Jadi penampilan pertama itu yang diperhatikan. Penampilan ada dua, penampilan baik secara busana atau penampilan tubuh. Misalnya saya kelihatan kayak orang belum mandi gitu, rambut acak-acakan. Nah, audiens sukanya orang yang pakaiannya itu pantas, bersih, gak harus mahal, pantas lah, bersih, penampilannya itu rapi, bagus, pantas juga ya, kelihatan rambut disisir ya, penampilannya diperhatikan. Yang kedua, apa yang dilihat oleh audiens selain penampilan? Sikap, bahasa tubuh. Bagaimana saya bicara, bagaimana saya menggunakan tangan, kan teman-teman bisa lihat. Ini dari gaya bicaranya, dari yang kita lihat, Bang Ulis nih orangnya nggak pede. Dia agak grogi kalau bicara. Bahasa tubuhnya menunjukkan sebagai sikap sebagai pembicara yang grogi. Ini diperhatikan oleh audiens. Atau sebaliknya, ini kayaknya pembicara ini pede nih. Dari tatapan wajahnya, dari cara dia menggunakan tangan, gerak tubuhnya, ini percaya diri orang ini. Juga yang dilihat oleh audiens selain percaya diri adalah ini orang ramah ini. Kenapa? Ekspresi wajahnya menunjukkan keramahan. Terus gerak tubuh ya. Posisi tubuh kalau kita bicara, misalnya kita di panggung, apakah dia berdiri tegak, apakah dia gerakannya wajar atau tidak, ini kan tampak jelas di mata audiens. Jadi kita harus tahu, memperhatikan apa yang dilihat oleh audiens dan apa yang mereka suka dari apa yang mereka lihat. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, pertama kalau apa yang mereka lihat. Nah, yang kedua adalah apa yang mereka dengar. Jadi selain tadi visual, sekarang verbal, suara kita ini kan mereka dengar. Suara bagaimana yang disukai oleh audiens? Satu, suara yang omongannya jelas gitu, artikulasinya jelas. Jadi ini orang ini ngomong apa ya? Kok kayak nggak jelas ya, kayak kumur-kumur aja. Bapak Ibu sekalian, kok nggak jelas? Audiens tuh nggak suka. Mereka suka orang yang suaranya terdengar jelas. Terus dari suara itu ada intonasinya. Intonasi yang bervariasi.
Kemudian ada kecepatannya. Kadang ada orang kalau dia terlalu grogi, maka dia ngomong cepat dari awal sampai akhir cepat. Karena apa? Karena grogi. Biasanya adik-adik mahasiswa saya sering temui kalau lagi disuruh presentasi, mereka ngomong cepat, itu efek grogi juga ya. Nah, audiens nggak suka itu. Mereka suka intonasinya variasi, kecepatannya bervariasi, kemudian tone suara. Ingat, tone suara itu adalah sesuatu yang bukan cuma terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan dalam hati oleh audiens. Ada suara itu yang terdengar ramah. Dari suaranya ini kayaknya orangnya ramah ini. Ini dari suaranya ini orangnya bersahabat ini. Ini dari suaranya orangnya ini sombong nih. Itu ada. Orangnya arogan. Jadi tone suara itu diperhatikan. Oh, kayaknya makanya coba rekap, dengar lagi. Kayaknya tone suara saya ini suara orang yang arogan. Suara orang yang cenderung rasanya seperti menggurui. Nah, itu kita harus perhatikan apa yang didengar oleh audiens. Kemudian audiens juga itu merasakan sesuatu dari si pembicara. Apa yang diharapkan oleh audiens yang mereka rasakan? Mereka yang ingin mereka rasakan adalah pembicara itu respect kepada mereka. Kalau pembicara itu respect kepada kita, kita mendengarkan orang, kita lihat, oh ini respect. Bentuk respectnya seperti apa? Dia perhatikan, ya kan, ada eye contact, ada tanya jawab, ya kan, dan menunjukkan sikap yang ramah. Jadi audiens itu merasa, ini pembicaranya ini kayaknya baik banget ya. Dia tidak merasa dirinya paling pintar karena dia yang bicara dan kita yang mendengarkan. Terus apa yang ingin dirasakan oleh audiens yang kedua adalah mereka ingin merasakan sesuatu manfaat dari pertemuan itu. Jadi berikanlah materi yang bermanfaat saat kita berbicara. Karena audiens datang itu kan kalau dia udah ngerasa ini nggak ada gunanya nih. Saya udah bayar mahal kok kayaknya nggak ada manfaatnya. Mereka merasa kecewa. Ini nggak boleh gitu. Kita harus memberikan materi yang benar-benar bermanfaat buat mereka. Memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan atau problem yang mereka hadapi. Memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang baru buat mereka. Dan yang ketiga, audiens itu suka ingin merasakan atmosferik seorang pembicara yang kayak asik. Ini asik nih pembicaranya nih. Menarik banget, orangnya asik lah. Jadi menarik itu bisa macam-macam. Ada bisa lucu, bisa ramah, bisa kreatif. Jadi audiens sangat ingin merasakan seorang pembicara yang tampil menarik. Jadi perhatikan, kalau kita bicara sudah cukup menarik nggak cara saya menyampaikan pesan ini. Jadi udah berapa? Ada 3 ya. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan. Yang terakhir adalah audiens itu menilai kita sebagai pembicara. Teman-teman sekarang yang ada di rumah pasti menilai saya kan. Oh, Bang Ulis nih kayaknya begini dan begitu. Jadi mereka akan membuat kesimpulan setelah mereka melihat, mendengarkan, melihat apa yang tampak secara visual, mendengarkan apa yang secara audio, dan merasakan hal-hal yang sifatnya dari dalam gitu, kualitas pribadi sang pembicara. Akhirnya mereka akan membuat kesimpulan, oh bagaimana pembicaranya tadi? Biasa aja. Bagaimana pembicaranya tadi? Oh menarik banget, orangnya asik. Bagaimana pembicaranya tadi? Pembicaranya gila, keren, cerdas banget. Bagaimana pembicaranya tadi? Kayaknya orangnya sombong banget, malas gitu. Audiens itu akan memberikan penilaian, terlepas penilaiannya benar atau tidak. Tapi mereka pasti menilai. Dan kita kan ingin dinilai baik. Untuk dinilai baik, makanya kita harus ngerti tadi semua urutan-urutannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.